Yang bikin gua mulai curiga bukan karena suara aneh, bukan juga karena rumah itu udah kosong terlalu lama, tapi karena satu mainan kecil, yaitu mobil-mobilan punya anak gua. Malam itu, mainan itu udah gue ambil dari halaman depan. Gua masukin ke rumah, gua taruh di dekat TV. Pintu depan juga langsung gua kunci. Jendela juga semuanya ketutup. Anak-anak juga udah tidur di dalam. Tapi besok paginya, mainan itu balik lagi ke bawah pohon belimbing. Di titik yang sama dan posisinya juga masih sama. Kayak ada yang sengaja naruh lagi di situ. Awalnya gue masih mikir positif. Namanya juga anak kecil kan. Mungkin dia kebawa main. Atau mungkin gue yang lupa. Tapi pas anak gue yang kecil bilang mainannya dibawa AA. Padahal AA yang asli lagi tidur di kamar. Dari situ gue baru mulai ngerasa gak enak. Karena di malam itu pas gue lihat keluar gerbang, ada anak kecil yang berdiri di sana. Tingginya persis kayak AA. Cara berdirinya juga mirip sama AA. Tapi AA yang asli masih tidur di dalam rumah. Cerita ini lanjutan dari kisah Linggar. Di episode sebelumnya kita udah bahas soal kontrakan kedua, ritual beneran aku, dan sesuatu yang bisa niru suara Linggar dari luar pintu. Tapi menurut Linggar, gangguan itu sebenarnya nggak mulai dari kontrakan kedua. Sebelum semua itu, dia dan keluarganya tinggal di kontrakan pertama. Dan dari rumah pertama inilah semuanya pelan-pelan dimulai. Jadi gini, waktu itu awal tahun 2020, COVID baru mulai rame di Indonesia. Orang-orang mulai ngomongin masker, pembatasan, kerjaan gak stabil. Tapi belum ada yang benar-benar paham situasinya bakalan sepanjang apa. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, gue sama istri lagi nyari kontrakan. Anak gue 2. Yang pertama gue panggil AA. Umurnya sekitar 4,5 tahun. Yang kecil gue panggil Dede. Baru 2,5 tahun. Karena anak gue 2, jadi waktu cari kontrakan, gue gak cuma mikirin murah, gue juga mikirin anak-anak. Ada ruang buat main gak? Lingkungannya aman gak? Istri gue nyaman gak kalau gue tinggal kerja? Karena ya sebagai kepala rumah tangga, apalagi waktu itu kondisinya lagi gak jelas, pikiran gue cuma satu. Yang penting keluarga gue ada tempat buat tinggal dulu. Waktu nyari, gue keliling sama istri dan ibu gue. Cek beberapa tempat. Ada yang terlalu sempit, ada yang terlalu mahal, ada juga yang lingkungannya gak cocok. Sampai akhirnya ada tetangga yang ngasih tahu satu rumah di pinggiran Tangerang Selatan. Awalnya gue mikir ya kayak kontrakan petakan biasa. Tapi pas sampai ternyata bukan. Ini satu rumah. Ada gerbangnya, ada halaman depannya, ada pintu 2 daun, dan di dalamnya ada ruang depan, kamar, dapur, kamar mandi di belakang, dan area jemur yang nyambung ke bagian belakang rumah. Di halaman depan ada sumur tua. Sumurnya sih udah gak dipakai manual lagi, tapi mesin airnya masih ada di situ. Terus di sebelah pintu depan ada pohon belimbing wuluh. Nah, pohon ini nanti jadi salah satu hal yang paling gue ingat dari rumah itu. Waktu pertama masuk, rumahnya pengap. Bukan kotor sih, lebih kayak rumah yang terlalu lama ditutup. Jadi udara di dalamnya berat. Jendelanya juga kayak jarang dibuka. Yang punya rumah bilang rumah ini sebenarnya dibangun buat anaknya, tapi anaknya belum bisa tinggal di situ. Jadi rumah ini kosong lumayan lama. Katanya udah sekitar 8 tahun. Dan sejak dibangun belum pernah benar-benar dihuni. Gue sama istri sempet tatap-tatapan. 08 tahun tuh lumayan lama, tapi harganya murah.
cuma 800.000 sebulannya. Untuk satu rumah dengan halaman, meteran air sendiri, listrik sendiri, itu tuh hitungannya murah banget. Waktu itu kondisinya lagi nggak mudah. Jadi gue mikir kayak, ya udahlah, mungkin ini rezekinya. Mungkin memang murah karena rumahnya udah lama kosong kali ya. Akhirnya gue ambil. Awal tinggal di sana, semuanya masih normal. Kami bersih-bersih, buka jendela, ngepel, dan lata barang seadanya. Karena kamarnya gak terlalu besar, akhirnya susunan tidurnya kadang berubah-ubah. Istri sama Dede sering tidur di kamar. Karena Dede masih kecil, jadi masih sering nyari ibunya. Gua kadang tidurnya di ruang depan pakai karpet. Kalau si AA kadang ikut gua, kadang juga ikut ibunya di kamar. Ya namanya juga keluarga kecil, yang penting kan bisa tidur. Seminggu pertama di rumah itu, gue ngerasa aman-aman aja. Gak ada suara aneh, gak ada penampakan, gak ada kejadian yang bikin kami mikir macem-macem deh pokoknya. Rumah itu memang pengap sih, tapi setelah dibuka terus dan dibersihin, mulai mendingan. Nah, kejadian pertama muncul sekitar minggu kedua. Malam itu, gue baru pulang kerja. Waktu itu udah agak malam. Gue langsung masuk ke rumah, cek anak-anak, ternyata dua-duanya udah tidur. Istri juga udah ada di kamar. Gue sempat mau istirahat, tapi baru sadar kalau rokok gue ternyata habis. Jadi gue keluar sebentar ke warung yang ada di dekat rumah. Gue keluar gak lama, paling cuma beberapa menit. Pas gue balik dan masuk rumah, gue lihat Dede udah berdiri di ruang depan. Dia ngadep ke jendela. Anak umur 2,5 tahun itu berdiri diam, kayak lagi lihat sesuatu di luar. Gue tanya, "Ngapain, Dek?" Dia jawab, "Itu mainan aku." Gue bingung, mainan apa? Dia bilang, "Mobil-mobilan dibawa AA." Gue langsung noleh ke kamar, karena setahu gue AA-nya lagi tidur. Gue masuk kamar pelan-pelan dan bener aja, AA beneran lagi tidur. Posisinya juga masih sama, napasnya juga teratur. Gak ada tanda-tanda baru bangun atau baru keluar rumah. Gue balik ke Dede, terus gue bilang, "AA tidur, Dek." Tapi Dede tetap bilang, "Tadi AA bawa mainan aku keluar." Awalnya gue masih mikir, mungkin Dede mimpi. Anak kecil kan kadang kalau bangun tidur ngomongnya masih campur sama mimpinya. Akhirnya gue keluar ke halaman depan buat ngecek. Dan benar, mobil-mobilan kecil punya Dede ada di halaman. Tepatnya ada di dekat sumur tua, gak jauh dari pohon belimbing wuluh. Gue ambil mainan itu, gue bawa masuk, gue langsung kasih ke Dede. "Nih, udah ada, Dek. Tidur lagi ya." Tapi Dede malah nunjuk ke arah luar, ke arah gerbang. Gue langsung ikutan noleh, dan di balik jeruji gerbang ada anak kecil berdiri. Tingginya mirip kayak AA, badannya kecil, cara berdirinya juga mirip. Dia pegangan di jeruji gerbang, ngadep ke dalam halaman dan natap ke arah kami. Gue langsung balik ke kamar, ngecek AA, dan ternyata AA masih tidur, masih di posisi yang sama. Gue langsung keluar lagi ke ruang depan, dan ternyata anak kecil itu masih ada di balik gerbang, masih pegangan, masih lihat ke arah rumah. Nah, di situ gue mulai merasa bingung. Gue bukannya takut, lebih ke otak gue nggak nyambung. Kalau itu AA ada di kamar. Kalau itu anak tetangga, kenapa dia berdiri di depan gerbang orang malam-malam? Dan kenapa cara berdirinya mirip banget sama anak gue? Gue nggak berani maju terlalu dekat, tapi gue juga nggak mau pura-pura nggak lihat. Akhirnya gue masuk pelan-pelan, kunci pintu, dan bangunin istri. Malam itu kita tidur berempat di kamar. Walaupun sempit, panas, tapi nggak ada yang protes. Yang penting semuanya satu ruangan. Sejak malam itu, Dede mulai sering rewel, terutama di malam hari.
Kadang nangisnya lama banget, susah ditenangin. Pemilik kontrakan sampai sempat nanya, "Dede kenapa mas? Kok malam-malam sering nangis?" Gue cuma jawab, "Biasa bu, anak kecil." Padahal gue sendiri juga gak tahu kenapa. Yang bikin gue makin kepikiran, mobil-mobilan Dede mulai sering pindah. Bukan semua mainan, tapi spesifik di mobil-mobilan kecil itu. Kalau siang, mainan itu ada di dalam rumah. Malam, kami beresin kayak biasa. Pintu dikunci, tapi paginya mainan itu selalu ada di bawah pohon belimbing. Titiknya sama, deket batang pohon. Awalnya gue pikir anak-anak yang bawa. Gue tanya AA, dia bilang enggak. Gue tanya Dede, dia bilang itu dibawa AA. Nah, kalimat itu yang bikin gue gak enak. Karena setiap kali Dede bilang dibawa AA pasti lagi tidur. Atau enggak, lagi gak ada di situ. Gue coba beberapa hari, mainan itu gue ambil dari bawah pohon. Gue masukin ke rumah, gue taruh di tempat yang beda-beda. Kadang di dekat TV, kadang di kamar, kadang di atas lemari kecil. Pintu juga selalu gue kunci. Jendela juga selalu gue cek. Besokan paginya, tetap balik lagi ke bawah pohon. Di titik yang sama. Kayak pohon itu tempat mainnya. Istri gue udah mulai bilang, "Udah, kalau habis maghrib mainan anak-anak dimasukin semua." Dari situ kami punya aturan kecil. Setiap habis maghrib, mainan harus masuk. Gak boleh ada yang ketinggalan di halaman. Kalau Dede bilang AA ngajak main, cek dulu AA-nya ada di mana. Kelihatannya sepele, tapi di rumah itu hal kecil kayak gitu justru jadi penting. Karena pelan-pelan kami mulai sadar, yang ngajak anak kecil main di rumah itu belum tentu anak kecil juga. Beberapa malam setelahnya, Dede mulai nangis lagi. Waktu itu istri gue lagi capek banget. Jadi Dede gue bawa tidur di ruang depan, biar istri gue bisa istirahat di kamar. Gue gelar karpet, Dede gue tidurin di samping gue. Gue tepuk-tepuk biar dia tenang. Dan awalnya dia udah merem. Gue juga udah mulai hampir ketiduran. Tapi tiba-tiba ada ketukan di jendela. Suaranya pelan. Tik, tik. Gue langsung melek. Gue noleh ke jendela. Gak ada siapa-siapa. Gue pikir mungkin ranting kena kaca atau enggak serangga. Gue balik lagi ke Dede, tapi ternyata Dede udah bangun dari tidurnya. Posisinya Dede udah duduk, matanya kebuka, dan dia nunjuk lagi ke jendela. Terus bilang, "Ya, itu yang cariin mainan aku." Gue langsung diam. Gue lihat lagi ke jendela, dan dari balik kaca samar-samar ada bentuk anak kecil berdiri di luar. Tinggi badannya seukuran AA. Gak jelas mukanya, tapi kelihatan bentuk kepala dan bahunya. Terus dari luar ada suara pelan, suara anak kecil manggil nama Dede. Panggilannya cuma sekali, tapi terus berulang lagi. Dan suara itu mirip banget sama suara AA. Dede udah mulai berdiri, tapi gue langsung tahan. Gue gendong dia, gue bawa masuk ke dalam kamar, dan langsung taruh di sebelah istri gue. Istri gue refleks langsung kebangun dan nanyain kenapa. Gue cuma jawab, "Tidur di sini aja." Setelah itu, gue keluar lagi ke ruang depan. Jujur, gue gak mau buka pintu. Tapi, gue juga gak bisa diam. Gue perlu lihat. Gue buka pintu pelan-pelan. Gue lihat halaman kosong, gerbang kosong, gak ada anak kecil, gak ada orang sama sekali. Tapi mobil-mobilan yang tadi gue yakin ada dalam rumah udah ada lagi di bawah pohon belimbing, di posisi yang sama. Dan malam itu gue gak ambil, gue biarin. Karena entah kenapa gue ngerasa kalau gue ambil lagi, saat itu kayaknya gue lagi ikut main. Dan gue gak mau ikut permainan apapun yang ada di rumah itu. Besok paginya, mainan itu masih ada di sana. Kena embun pagi, jadi basah sedikit. Baru gue ambil lagi mainan itu waktu matahari udah mulai naik.
Sejak saat itu, kalau malam, Dede gak pernah gue biarin tidur di ruang depan lagi. Setelah urusan mainan itu, gangguannya mulai pindah. Bukan cuma anak kecil, ada suara perempuan. Beberapa malam kemudian, gue pulang kerja, mandi, makan, terus siap-siap tidur. Malam itu, gue tidur di ruang depan seperti biasa. Anak-anak tidur di kamar, istri gue juga tidur di kamar. Lampu ruang depan gue matiin sebagian, cuma nyisain lampu kecil. Belum lama gue rebahan, gue dengar suara nangis dari arah kamar. Gue langsung kebangun. Gue pikir salah satu anak gue lagi bangun. Gue masuk kamar, istri gue lagi tidur. AA juga lagi tidur. Dede juga lagi tidur. Dan semuanya tenang. Gak ada yang nangis sama sekali. Gue keluar lagi, duduk di ruang depan, dan gak lama suara nangis itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Gue masuk lagi ke kamar dan tetap sama. Semuanya lagi tidur. Akhirnya gue berdiri di depan pintu kamar. Pintunya gue buka sedikit. Gue lihat langsung anak-anak gue dari celah pintu. Jadi kalau salah satu ada yang nangis, pasti kelihatan. Beberapa detik sepi. Gue hampir balik lagi ke ruang depan. Terus suara nangis itu muncul lagi. Tapi kali ini gue sadar, itu bukan suara anak kecil. Itu suara perempuan dewasa. Suaranya pelan, kayak nangis sambil nahan suara. Dan sumbernya bukan dari kamar, tapi dari arah jendela depan. Gue berdiri di ruang depan, lihat ke jendela, ada ketukan yang suaranya pelan. Tik, tik. Terus gue lihat sesuatu di sisi kiri jendela. Setengah wajah perempuan. Cuma setengah. Kayak dia nyintip dari pinggir kusen. Rambutnya panjang, tangannya nempel ke kaca. Dia nangis. Gue langsung gak bisa ngomong. Gue cuma lihat, dan beberapa detik kemudian gue refleks noleh ke sisi kanan jendela. Dan di sisi kanan ada sosok yang sama. Setengah wajah perempuan juga. Posisinya sama. Tangannya nempel ke kaca juga. Nangis juga. Terus gue lihat ke kiri, ada. Gue lihat ke kanan, ada juga. Dua-duanya sama. Gerakannya hampir barengan. Nangisnya juga sama. Di situ gue benar-benar gak ngerti harus mikir apa. Kalau satu orang masih bisa dibilang dia pindah cepat. Tapi ini kiri kanan sekaligus. Sama persis. Gue pelan-pelan mundur, ambil karpet, gue masuk kamar, dan gue langsung tidur di lantai kamar waktu itu. Istri gue sempat nanya, kenapa? Gue jawab, pengen tidur di sini aja. Gue nggak cerita. Bukan karena gue sok kuat, tapi karena gue nggak mau kalau istri gue tuh makin takut. Dari dalam kamar, suara nangis itu masih kedengeran. Ketukan di kaca juga masih ada sesekali. Tik, tik, kemudian hilang. Terus muncul lagi. Gue juga gak tahu jam berapa akhirnya gue ketiduran. Yang jelas paginya gue ngerasa capek banget, kayak semalaman gak tidur. Ada satu kejadian sore yang sebenarnya kalau diceritain kelihatannya kecil, tapi buat gue itu makin nunjukin kalau rumah itu punya pola. Sore itu gue baru pulang kerja, menjelang maghrib waktunya. Istri gue langsung bilang, "Ya, tolong angkatin jemuran, keburu malam." Waktu itu gue sempat bilang, "Iya, nanti." Tapi dia jawab, "Jangan nanti, sekarang aja, udah mau gelap." Akhirnya gue ke area jemur belakang. Area jemur itu posisinya dekat kamar mandi yang ada di belakang rumah. Lokasinya agak sempit, dan di sana ada tambang buat jemuran. Gue angkatin baju satu-satu, celana, kaos, baju anak-anak, dan terakhir tinggal satu, sarung putih dengan list hitam di bawahnya. Buat tarik, tapi sarung itu nggak ikut. Kayak ada yang nahan gitu dari ujung satunya. Buat tarik lagi, masih ketahan. Awalnya gue pikir nyangkut. Mungkin kena paku, mungkin juga kejepit. Tapi tiba-tiba bagian belakang sarung itu keangkat dikit. Suasananya waktu itu tegang, kayak ada yang megang dari sisi sana. Akhirnya gue lepas.
sarung itu jatuh. Gue diam sebentar, terus gue pilih buat ninggalin. Gue masuk rumah dan pas masuk, istri langsung lihat gue dan nanya, "Yah, itu sarung kenapa di leher?" Gue kaget. Gue lihat ke bawah, sarung putih itu udah nyangkut di pundak gue. Padahal seingat gue, sarung itu masih di luar, masih ada di jemuran, dan gue gak inget kalau gue ngambil sarung itu. Gue gak inget narik, gue gak inget kalau sarung itu gue bawa masuk. Tapi sarung itu ada di badan gue. Gue langsung lepas, taruh di lantai. Di situ istri gue lihat muka gue dan kayaknya dia tahu kalau ada yang gak beres. Tapi dia cuma bilang, "Kalau udah mau malam, jangan lama-lama di belakang." Dari situ aturan kami nambah lagi. Kalau udah menjelang maghrib, jangan di belakang sendirian. Jangan angkat jemuran terlalu lama. Dan kalau ada benda yang susah diambil, jangan dipaksa. Karena di rumah itu, kadang yang kelihatannya benda biasa bisa bikin kita nggak sadar kalau kita ternyata udah bawa sesuatu masuk ke dalam rumah. Puncak dari semua kejadian itu terjadi di Sabtu sore. Ini kejadian yang bikin gue mulai mikir serius. Kami harus pindah. Hari itu gue pulang lebih awal, sekitar 4:30 sore. Pas masuk rumah, gue langsung ke kamar. Posisinya istri lagi ada di kasur, rebahan sambil main HP. Gue tanya, "Anak-anak kemana?" Dia jawab, "Di rumah ibu, tadi dijemput." Gue akhirnya mandi, beres-beres. Abis itu gue duduk di ruang depan. Gue gak mau ngerokok di kamar, jadi gue duduk di depan sambil main HP. Sore itu rumah lumayan tenang. Gak ada anak-anak, gak ada suara mainan. Pokoknya gak ada suara apa-apa. Cuma suara kipas kecil dan kendaraan yang lewat. Gak lama, dari arah belakang gue denger suara pintu kamar dibuka. Krep. Suaranya pelan. Terus suara langkah. Lalu pintu kamar mandi dibuka. Gue pikir istri gue mau mandi. Wajar dong ya. Abis itu terdengar suara keran, suara air mengalir. Posisinya gue masih main HP. Beberapa menit kemudian, dari arah kamar mandi ada suara istri gue manggil, "Yah." Gue jawab dari ruang depan, "Iya." Dia bilang, "Sini bentar." Gue berdiri, jalan ke arah kamar mandi, dan pintu kamar mandi kebuka sedikit. Dari celah pintu, kepala istri gue muncul. Rambutnya agak basah. Dia bilang, "Tolong ambilin handuk, lupa bawa." Gue masih biasa aja. Gue jawab, "Iya." Gue balik ke kamar buat ambil handuk. Gue buka pintu kamar, dan istri gue masih di sana. Rebahan di kasur, masih main HP, dan masih pakai baju yang sama. Dia noleh ke gue, terus dia nanya, "Tadi siapa yang manggil?" Gue berdiri di ambang pintu, gak langsung jawab karena otak gue butuh beberapa detik buat nyambungin. Baru aja gue lihat kepala istri gue keluar dari pintu kamar mandi minta handuk. Tapi istri gue yang asli ada di kasur, belum mandi, masih kering, masih main HP. Gue tanya pelan, "Kamu dari tadi di sini?" Dia jawab, "Iya." "Emang siapa?" Di situ suara keran dari kamar mandi masih kedengeran. Air masih ngalir. Gue bilang ke istri gue, "Di kamar aja, jangan keluar dulu." Gue tutup pintu kamar dengan keadaan yang gak rapat, biar kalau ada apa-apa gue masih bisa denger dia. Terus gue berdiri di ruang depan. Gak bisa duduk, gak bisa tenang. Suara air masih jalan dari kamar mandi. Gue gak berani lihat, tapi gue juga gak bisa pergi karena istri gue masih ada dalam kamar. Kalau gue kabur keluar, gue ninggalin dia. Jadi gue cuma berdiri di antara kamar dan kamar mandi, nunggu mungkin beberapa menit, tapi rasanya kayak lama banget. Menjelang maghrib, dari arah belakang ada yang nyabet baju gue. Gue noleh, istri gue berdiri di situ, tapi dalam keadaan basah semua. Rambutnya netes ke lantai. Bajunya basah, mukanya kesel. Dia narik baju gue dan bilang, "Mana handuknya? Aku nunggu dari tadi." Gue gak bisa jawab, karena beberapa menit sebelumnya istri gue masih ada di kamar. Dan pintu kamar masih ketutup. Sosok yang basah itu
lihat gue dengan keadaan muka kesel, terus dia balik badan, jalan ke kamar mandi. Setiap langkah ninggalin jejak air di lantai. Tap, tap, tap. Masuk lagi ke kamar mandi. Pintu kamar mandi gak ketutup penuh. Suara keran masih mengalir dan gue pelan-pelan buka pintu kamar. Kasur kosong. Istri gue gak ada. Gue cek kamar, di balik pintu, samping lemari, bawah kasur, gak ada. Gue mulai panik karena sekarang di kamar gak ada siapa-siapa. Di kamar mandi ada suara air, dan barusan yang keluar dari kamar mandi itu pakai wajah istri gue. Gue ambil handuk dari kamar, tangan gue gemeter. Gue bawa ke depan pintu kamar mandi, tapi gue gak berani masuk. Gue cuma taruh handuk itu di lantai di depan pintu. Dari dalam ada suara istri gue. Terima kasih. Suaranya normal, persis kayak suara istri gue kalau ngomong biasa. Gue akhirnya mundur, duduk di lantai dekat lorong. Punggung gue nempel di tembok. Gue cuma dengerin suara air. Air ngalir terus. Gue gak tahu berapa lama. Waktu kayak berhenti. Gue gak berani buka pintu kamar mandi. Gue juga gak berani keluar rumah, karena gue belum tahu istri gue yang asli ada di mana. Terus dari luar pintu depan ada ketukan, disusul suara salam. Suara istri gue yang asli, bareng suara Aa dan Dede. Assalamualaikum. Gue langsung berdiri, buka pintu. Istri gue masuk sama anak-anak. Kering, bawa barang, mukanya biasa aja. Dia lihat gue, terus dia lihat lantai ada jejak basah dari arah kamar mandi ke ruang depan. Dia lihat handuk tergeletak di depan pintu kamar mandi. Dia dengar suara keran masih nyala, terus dia nanya, kenapa kerannya nyala? Gua nggak jawab. Dia tanya lagi, handukku di sini? Gua masih nggak jawab, karena gue sendiri nggak tahu harus mulai dari mana. Dari sore itu sampai istri gue pulang, yang ada di rumah cuma gue. Tapi di dalam rumah tadi ada dua sosok yang pakai wajah istri gue. Satu rebahan di kasur sambil main HP, satu mandi di dalam kamar mandi dan keluar basah-basahan minta handuk. Keduanya pakai pakaian yang sama, persis dengan pakaian istri gue di hari itu. Dan dua-duanya hilang tepat sebelum istri gue yang asli masuk rumah. Yang bikin gue makin lemes, pas gue lihat ke arah jendela depan, mobil-mobilan kecil punya Dede ada di luar, di bawah pohon belimbing. Padahal siang tadi gue sendiri yang masukin mainan itu ke dalam kotak. Gue masukin ke kamar, pintu rumah terkunci. Anak-anak bahkan dari tadi gak ada di rumah. Tapi mainan itu balik lagi di titik yang sama. Seolah-olah dari tadi ada yang main di luar, nunggu rumah itu kosong, nunggu gue sendirian. Dan di situ gue akhirnya ngerti, gangguan di rumah itu bukan cuma suara, bukan cuma mainan pindah, bukan cuma anak kecil di gerbang. Dia bisa pakai bentuk orang rumah, dia bisa pakai suara orang rumah, dan yang paling bahaya, dia muncul lewat hal-hal yang normal. Minta mainan, minta handuk, minta dibukain. Hal-hal kecil yang biasanya nggak akan kita curigai. Setelah kejadian itu, gue mulai nggak mau tidur di ruang depan lagi. Kalau bisa, kami tidur satu kamar. Sempit gak masalah, yang penting semuanya kelihatan. Tapi kan hidup harus tetap jalan. Dan gak lama setelah itu kerjaan gue mulai sering keluar kota. Gue gak mungkin ninggalin istri dan anak-anak sendirian di rumah itu. Akhirnya istri dan anak-anak lebih sering tinggal di rumah mertua. Gue masih bayar kontrakan karena barang-barang belum semuanya pindah. Total hampir setahun gue ngontrak di sana. Sekitar 8 bulan beneran ditempatin, sisanya rumah itu lebih sering kosong. Tapi tetap gue bayar, karena waktu itu pindah gak segampang ngomong. Gue gak pernah cerita semua kejadian yang gue alamin ke istri gue. Soal anak kecil di gerbang, soal perempuan di jendela, soal sarung putih, soal sosok yang mandi itu, gue simpen sendirian. Gue pikir kalau gue cerita dia makin takut. Ternyata istri gue juga sama.
Kami sama-sama diam, sama-sama pura-pura kuat. Sampai akhirnya kami ninggalin kontrakan pertama itu dan pindah ke kontrakan kedua. Waktu pindah, gue pikir semuanya selesai. Gue pikir rumah pertama itu emang bermasalah. Kalau kami keluar dari sana, ya udah. Ternyata enggak. Karena di kontrakan kedua, istri gue mulai punya kebiasaan baru. Kalau gue pulang, dia nggak langsung buka pintu. Dia ngintip dulu di balik korden. Minta gue nunjukin kunci motor, terus minta gue bilang, beneran aku. Waktu itu gue belum ngerti. Gue malah sempat ketawa. Tapi setelah semua yang terjadi di kontrakan pertama, sekarang gue mikir, mungkin istri gue juga pernah lihat sesuatu yang pakai wajah gue. Mungkin dia pernah dengar suara gue dari luar, padahal gue belum pulang. Mungkin dari rumah pertama itulah sesuatu itu mulai belajar. Awalnya pakai bentuk AA, terus pakai suara AA, lalu pakai bentuk istri gue. Dan setelah kami pindah, dia mulai belajar pakai bentuk gue. Makanya sampai sekarang, bagian yang paling gue ingat dari kontrakan pertama bukan cuma mainan yang selalu balik ke bawah pohon belimbing, tapi polanya. Sesuatu di rumah itu gak langsung nyerang. Dia ngawasin dulu, niru dulu, deket-deket dulu, pakai suara yang kita kenal, pakai wajah yang kita percaya, sampai kita sendiri susah bedainnya. Yang mana yang keluarga sendiri, dan mana yang cuma kelihatannya cuma seperti keluarga. Kalau kalian baru dengar cerita Linggar dari episode ini, bagian setelah mereka pindah ke kontrakan kedua udah kita bahas di episode sebelumnya. Di situ akhirnya muncul ritual beneran aku. Dan kalau kalian punya pengalaman aneh di rumah, kontrakan, tempat kerja, atau tempat yang pernah kalian tinggalin, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Gak perlu dibuat-buat. Ceritain aja secara runtut seperti kalian lagi cerita langsung ke teman sendiri. Kadang yang paling bikin kepikiran bukan kejadian yang besar, tapi hal kecil yang balik ke tempat yang sama. Padahal kita yakin sudah kita pindahkan.